Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmat dan juga rahmatnya, sehingga di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Mitra Tani. Di hari ini pemirsa, kita akan perbincangkan terkait dengan yang namanya tanaman bunga telang. Ya, barangkali pemirsa masih awam ataupun kalaupun sudah tahu, ya masih jarang-jarang juga terkait dengan tanaman tersebut. Nah, di kesempatan kali ini kita akan perbincangkan dengan narasumber kita, yaitu Bapak Haryanto, Sarjana Pertanian. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, Mas Wahid. Ya, Alhamdulillah. Semoga Pak Har senantiasa diberikan kesehatan ya. Ya, baik, seperti tema yang sudah kita sampaikan kepada pemirsa terkait dengan tanaman telang ini Pak Har. Hari ini kita nanti akan perbincangkan lebih lanjut terkait dengan tanaman tersebut. Dan juga kita akan berikan waktunya, kesempatannya untuk para pemirsa yang akan bertanya. Bisa menghubungi kami di nomor telepon 02716793.000 atau di line SMS dan WA di 08112553000. Dan juga para pemirsa, masih di masa pandemi harus senantiasa kita terapkan protokol kesehatan. Baik Pak Har, ini tanaman bunga telang itu ya. Saya juga awam sebenarnya terkait dengan tanaman tersebut. Namun ketika saya melihat tanamannya, itu ternyata saya tidak asing. Saya sering menemukannya itu di kebun atau mungkin di sekitar hutan itu saya sering nemuin. Apakah memang tanaman telang itu tanaman yang liar seperti itu, Pak Har? Ya, sebetulnya tanaman telang ini adalah merupakan tanaman yang liar. Kalau dulu itu di pinggir-pinggir hutan itu pasti banyak di situ tanaman telang yang berkeliaran karena itu sangat dan mudah ditanam, dan dari bijinya itu di sekitar situ misalkan ini sudah kering langsung disebar ataupun sudah jatuh ke tanah, ini akan langsung hidup juga. Berarti memang tanaman yang awal mulanya berada di hutan itu ya Pak? Tanaman liar itu ya? Betul, tanaman liar, dan sekarang itu bisa dijadikan tanaman hias juga. Ya, untuk masuk di rumah-rumah itu biasanya untuk menghiasi rumah kita karena bunganya yang indah, bunganya yang biru muda itu, sehingga bunga telang ini bisa dijadikan bunga hias. Namun di balik itu semua ternyata bunga telang itu manfaatnya luar biasa. Oke, itu pemirsa mungkin barangkali belum tahu bunga telang itu, silakan untuk teman-teman ditampilkan gambarnya. Itu kalau tidak salah kan warnanya itu dominan ungu dan agak putih itu ya Pak Har ya. Betul. Dan ini seperti gambar yang ada di sini, itu ini bunganya ya Pak? Ya, bunganya biru muda, ada keunguan di dalam itu ada putihnya seperti itu. Oke, kalau ini termasuk ke dalam jenis tanaman apa itu Pak? Ini masuk dalam jenis tanaman polong-polongan. Ya, seperti kacang panjang, seperti kedelai, seperti yang jelas kacang-kacangan seperti itu, ini masuk di situ. Berarti memang fokus utamanya kalau yang kacang-kacangan itu kan ada bijinya itu ya Pak? Betul. Kalau perbedaannya dengan tanaman ini, tanaman telang yang dimanfaatkan bagian mananya? Kalau untuk telang ini yang dimanfaatkan di bunganya. Jadi bunganya itu memang kita manfaatkan sedemikian rupa, bisa berbentuk langsung kita seduh pakai air, bisa dibuat teh dan bisa dibuat kopi. Menarik. Ternyata bisa dibuat minuman. Betul. Itu, Pak. Memang untuk konsumsi ini rata-rata semua untuk minuman. Kalau di luar itu banyak kalau kita jumpai blue tea atau teh biru seperti itu. Oh, berarti kalau saya melihat di beberapa kafe itu kan ada teh yang berwarna itu biru, berarti bisa jadi itu dari bunga telang seperti itu. Itu aman, Pak? Sangat aman sekali, dan ini adalah sumber dari kesehatan yang untuk tubuh kita, karena manfaatnya itu
dahsyat sekali tentang bunga telang ini, maka bunga telang ini bisa dikembangkan dan bisa untuk obat-obatan. Jadi untuk obat herbal itu yang belum tahu kita kembangkan di bunga telang ini sangat dahsyat sekali dan sangat manfaat sekali. Contohnya bahwa bunga telang ini yang pertama itu bisa meningkatkan memori otak. Jadi, meningkatkan memori otak, jadi ingatannya. ketika kita itu sering lupa, kita sering otak kita itu blunder, di sana itu sering menaruh apa-apa itu serba lupa dan mengarah ke pikun, ini adalah solusinya. Karena apa? Di situ ada kadar yang namanya asetilkoin. Asetil itu nanti akan bekerja sama dengan hipokampus yang itu nanti akan membentuk ataupun memperlancar darah otak sehingga memori ini akan tambah bisa dirasakan. Jadi pikiran kita itu akan lebih tenang dan bisa menyerap apa yang data masuk ke otak kita. Itu perlu kita ketahui. Dan juga bahwa ternyata bunga telang ini bisa mengurangi stres dengan meminum bunga telang, baik itu dari teh ataupun baik itu dibuat dari kopi, ternyata membuat relaksasi di otot-otot kita sehingga yang tadinya tegang, yang tadinya gampang marah, dengan minum ini akan enjoy, relax gitu ya, relax, salah betul. Satu efek dari bunganya itu. Dan juga bisa membantu meningkatkan pengobatan mata, terutama dari sahabat kita ataupun sahabat tani yang sudah menua, biasanya umur 60 ke atas itu mata kita itu sudah mulai rabun, ada katarak dan lain sebagainya. Dan ini adalah solusinya bahwa agar mata kita ini terus memancarkan sinar dan tidak rabun ataupun tidak bruwet, itu dengan meminum telang sehari 2 kali dalam keseharian ini mata kita akan berbinar-binar, masih seperti muda lagi, seperti itu. Itu salah satunya juga efek dari manfaat dari bunga telang. Betul. Itu ya, ada lagi apa masih itu, kalau banyak masih untuk menekan asma yang kita sering hidung kita itu kalau ambekan itu bernapas itu susah, dengan meminum telang ini akan lega. Dan juga bahwa yang perlu kita ketahui ini adalah anti kanker. Jadi ada kandungan yang ada di sana, itu namanya flavonoid kalau nggak salah. Itu dengan meminum ataupun mengonsumsi bunga telang ini setiap hari, paling tidak ini 2 kali minum sehari dalam waktu 1 bulan, itu kanker yang ada di dalam tubuh kita, penyakit yang ada di dalam tubuh kita, dalam penelitian yang sudah kita baca dan kita ketahui itu mampu menekan 63,8%, Mas. Wow, pertumbuhan sel kankernya. Iya, itu akan tertekan dan itu sudah akan mati di sana. Jadi penyakit-penyakit yang ada di sana itu akan mati dengan adanya minum telang ini. Terus tambah lagi bahwa bunga telang ternyata ini bisa menekan diabetes. Jadi begini ceritanya, bahwa bunga telang ini ternyata penghasil insulin. Penghasil insulin. Seringnya kita tahu tanaman insulin aja ya. Iya, tanaman insulin. Ternyata untuk bunga telang ini bisa sebagai penghasil insulin, sebagai stimulasi insulin, sehingga diabetes itu akan bisa tertekan, banyak di situ. Maka dari pengetahuan kita dengan adanya bunga telang ini sangat bermanfaat sekali bagi kesehatan kita. Ya, Masya Allah, itu banyak sekali ternyata manfaatnya. Betul. Barangkali kalau belum tahu
ternyata walaupun ini tanaman liar awalnya, kemudian ternyata manfaatnya luar biasa bagi tubuh kita itu ya Pak Har. Iya. Kalau kita lihat tadi kan berbagai macam hal sudah kita ketahui bahwasanya manfaatnya itu bunga telang untuk kesehatan dari pernafasan sampai ke diabetes juga. Betul. Namun untuk prospek ke depan itu kita melihatnya selaku orang petani bagaimana Pak Har? Sebetulnya kalau kita sebagai petani itu jeli dalam pemanfaatan ini, kita sudah mengetahui manfaatnya. Tinggal bagaimana kita itu mengemas daripada bunga telang ini. Oke. Karena apa? Kalau tidak tahu ya hanya dibiarkan aja, di situ banyak bunganya untuk keindahan mata kita. Iya. Tapi kalau kita ini sudah tahu, bisa ini kalau untuk obat bisa dibuat kapsul. Di open terus kita jadikan bubuk di situ, dimasukkan dalam kapsul itu sebagai obat. Kalau itu misalkan dari kapsul kita akan berkembang lagi, kita buat teh di sana. Yeah. Kita buat teh dijual hanya berapa? 2 ataupun 3 gram itu kalau saya beli di pasar itu sudah 15.000. 2 mahal. Iya, mahal sekali di sana. Padahal kita ketahui itu hanya bunga telang, iya. bunga yang ada di pekarangan yang pekarangan yang sebetulnya biarkan, kalau ya. kita tahu, kita biarkan itu sebagai tanaman yang tidak berguna. Ternyata setelah kita ketahui, setelah ada penelitian, ternyata luar biasa banget untuk bunga telang ini. Masya Allah, itu ya pemirsa, semakin tahu ya ternyata manfaat dari bunga telang ini banyak dan prospek ke depan itu sangat luar biasa kalau kita bisa memanfaatkannya. Nah, tentu kalau kita selagi petani harus tahu dulu ini Pak, karakteristik dari bunga telang ini seperti apa supaya nanti kalau kita membudidayakannya tidak salah itu Pak Har. Iya, bunga telang ini adalah bunga yang dulu berasal dari Amerika kalau pada waktu itu masuk ke Indonesia itu aja masih di hutan-hutan, di pinggir-pinggir hutan banyak sekali, dan itu masuk lagi untuk di pekarangan-pekarangan itu pun sekarang nggak banyak. Hanya orang-orang yang memang tahu bunga telang itu baru itu memproduksi karena alasan kesehatan juga. Dan dari itu sekarang itu masih dikembangkan dengan penggemar yang artinya penggemar bunga, yang itu karena bunganya indah, yang sebetulnya tidak hanya biru muda, di sana ada putih, ada kuning, karena itu adalah persilangan daripada bunga telang itu sendiri. Terus ini tanaman ini sangat mudah sekali. Ini bisa dikembangkan, bisa melalui stek, bisa melalui dari bijinya ataupun polongnya itu. Polongnya berwarna hitam kayak kedelai hitam seperti kalau itu. kita tadi di awal kan melihat itu tanamannya seperti tidak ada buah ya Pak ya, cuma daun, tangkai, terus bunganya itu ya. Nah, bijinya berada di mana ini Pak Har? Saya tidak bisa melihatnya kalau di sini ya. Bijinya itu ada di tempat bunga-bunga itu. Nanti kalau ini bunga itu tidak diambil, itu nanti akan pecah ya. Ada bijinya. Kalau diteruskan itu nanti biji-biji itu nanti bisa dikembangkan untuk menjadi benih seperti itu. Karena kita yang dimanfaatkan bunganya, maka ketika bunga itu sudah ada, bunga itu ada, kalau kita nanam itu di umur 40 hari, nanti di 47 hari itu kita bisa panen dan terus menerus sampai itu di umur 100 sampai 110 itu nanti akan berkembang lagi, sirkulasi seperti itu sampai 3 tahun. Kalau itu kita pelihara masih bisa hidup di situ. Umurnya bisa 3 tahun ya Pak? Bisa 3 tahun, bisa bahkan 5 tahun kalau kita memang akan mengembangkan itu. Hanya saja ketika kita itu sudah berbunga, sudah orang ataupun yang lain itu sudah bosen, ya udah dibiarkan akhirnya terbengkelai. Yang sebetulnya untuk bunga telang ini bisa dibudidayakan secara besar-besaran, yang ini bisa nanti bisa masuk di
ekspor untuk kita. Kalau enggak itu untuk kebutuhan sehari-hari di sekitar kita itu sangat membutuhkan tentang bunga telang ini. Kalau kita tadi sudah tahu prospeknya, manfaatnya, dan karakteristiknya ternyata sangat cocok ya Pak untuk ditanam di Indonesia. Ya, untuk di Indonesia karena itu masuk di tropis, paling tidak ini di yang panas. Oh, panas. Panas kurang lebih antara 60 sampai 70% kena sinar matahari, seperti itu. Kalau itu dibawa ke dalam halaman kita, sangat cocok sekali, asal tidak ditaruh di rumah. Kalau di rumah nanti juga bisa di teras, itu sangat bagus sekali. Yang penting untuk setiap harinya itu dapat sinar matahari. Sinar matahari intensitasnya 60 sampai 70% sudah bisa memanfaatkan daripada bunga telang ini. Oke ya, itu tadi. Dan ternyata tanaman ini juga sangat cocok untuk Indonesia ya pemirsa. Jangan lupa, maksudnya untuk memanfaatkannya. Karena barangkali kita hanya membiarkannya saja ini ya Pak Har ya. Betul. Padahal prospeknya bagus dan ke depan juga memiliki nilai jual yang bagus pula. Nah, kalau kita mau ke arah kebudidayaan, persiapan-persiapan apa saja yang Pak harus kita lakukan supaya untuk pembudidayaan bunga telang ini bisa berhasil nanti ya? Ya, untuk pembudidayaan ini bisa di dalam pot ataupun di lahan. Di dalam pot tentunya kita akan siapkan dari bijinya. Bagaimana biji itu bagus, tentunya kita harus melihat di situ. Untuk memilih biji yang bagus itu nanti kita pilih, dan kemudian kalau kita tanam itu akan kita taruh dalam air atau direndam itu kurang lebih setengah jam dulu baru itu nanti akan kelihatan. Kalau yang bagus itu nanti akan terendam, yang tidak bagus itu nanti akan kemerampul seperti itu. Lah terus dari itu nanti kita siapkan lagi yang sudah bagus ini akan kita rendam sampai 24 jam di situ. Setelah 24 jam, karena 24 jam ini adalah masa dorman, yang artinya masa tidur. Masa tidur ini, setelah masa tidur nanti kecambah ini akan berkecambah kurang lebih nanti kita ketahui langsung masukkan ke polybag. Biasanya masukkan ke polybag. Itu polybag medianya itu ada 3, ada tanah, ada pasir, ada pupuk ataupun humus ataupun pupuk organik. Di situ 1:1 kita campur jadi 1, kemudian media kita kasih air, terus biji itu kita masukkan kurang lebih 2,5 cm, kita tutup seperti itu. Kita tunggu sampai 7 hari, nanti sudah ada kecambahnya yang ada di situ. Setelah itu ini kita kembangkan di beberapa tempat. Kalau memang itu orientasi kita akan ditempatkan di tempat pot, maka nanti akan kita tempatkan di pot biar ini tumbuh sampai 1 bulan dulu. Setelah itu nanti kita masukkan di pot-pot seperti itu. Terus kalau di lahan itu sama juga sebetulnya, tanah diolah dulu. Setelah tanah diolah dengan jarak 1 meter di sana kita kasih bunga telang. Setelah kita kasih bunga telang sama juga perlakuannya, nanti kita masukkan di dalam tanah 1 minggu sudah ada kecambah, dan juga nanti pemeliharaannya itu juga mudah sekali, karena pemupukan sekali itu bisa untuk 1 tahun. Satu kali saja, dan ini tidak membutuhkan pupuk N ataupun kalau di dalam kimia itu adalah urea. Ini tidak memerlukan sekali, hanya cukup mungkin dikasih kalium sedikit, ataupun kalium itu banyak terkandung di itu daun-daun jati yang sudah lapuk itu kita gerus, itu masukkan di situ, itu nanti bunganya akan
bagus sekali. Oke, Masya Allah itu ya gampang sekali. ternyata, mudah ini pemirsa untuk pembudidayaannya. Dan ini kan kalau tidak salah tanaman telang ini kan tanaman yang merambat ya Pak Har ya. Iya. Ini merambat. Apakah nanti perlakuannya ketika melakukan pembudidayaan yang dalam proses besar, apakah juga memerlukan seperti buah anggur itu Pak, memerlukan untuk media merambatnya atau ini dibiarkan saja? Dibuat seperti bunga anggur ataupun anggur itu sangat bagus sekali. Namun akan dikasih anjir, anjir kurang lebih 2 meter itu juga bisa menjadi solusi, karena nanti misalkan itu sudah ada yang kering, ada yang ini sudah tidak menghasilkan lagi, kita potongi di sana nanti akan tumbuh trubus itu akan menghasilkan bunga lagi, dan itu nanti terus menerus seperti itu. Dan misalkan itu sudah merambat yang terlalu jauh akan kita potong agar nanti tanaman bunga telang ini akan serasi. Oke, ya berarti tidak masalah ya harus pakai anjir itu nanti akan bagus juga itu ya Pak. Iya, malah yang lebih bagus seperti itu ya. Betul, karena biar nanti semua itu bisa terkena sinar matahari. Oke, Ya, itu ya, karena salah satu hal yang perlu diperhatikan sinar mataharinya. Betul. Oke, kalau dari segi penyiramannya sendiri bagaimana Pak Har? Untuk penyiraman kita lihat dalam keadaan kering ataupun musim hujan. Kalau dalam keadaan kering kita bisa ketahui bahwa tanaman ini kalau sudah kering juga kita siram kurang lebih kalau di tempat saya yang berpengalaman itu 1 minggu sekali baru kita siram, kecuali dalam pembibitan memang dalam waktu 1 bulan itu harus memang banyak airnya. Airnya pun harus memang tanaman ataupun tanah memerlukan tanah yang memang agak porus, yang artinya tidak ada air yang ngendon di situ, ada air langsung itu hilang seperti itu. Baik. Itu pemirsa untuk cara perawatannya bunga telangnya, dan ya seperti tanaman-tanaman biasa tidak memerlukan perawatan khusus, dan karakteristiknya juga mudah untuk dibudidayakan ya Pak Har ya. Baik, kita nanti akan lanjutkan di sesi kedua Pak Har terkait dengan perbincangan bunga telang ini, dan kita sampaikan untuk para pemirsa yang akan bertanya bisa menghubungi kami di nomor telepon 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 0811 255 3000. Namun pastikan para pemirsa tetap bersama kami dalam program Mitra Tani.